Gelombang penolakan dan pembubaran paksa mewarnai pemutaran film dokumenter terbaru karya sutradara Dandi Laksono yang berjudul Pesta Babi, Kolonialisme di Zaman Kita. Film berdurasi lebih dari 1,5 jam ini mengambil latar di wilayah Papua Selatan, mencakup Merauke, Bovendigul, hingga Mapi. Bukan sekadar karya seni visual, film ini memuat kritik tajam terhadap proyek strategis nasional di Papua yang dianggap mengganggu kelestarian alam, melanggar hak ulayat masyarakat adat, serta merusak lingkungan hidup. Sang sutradara menjelaskan bahwa film ini berupaya membongkar mitos lama mengenai keterlibatan pihak asing dalam isu kemerdekaan Papua. Sebaliknya, film ini justru menyoroti bagaimana pihak asing selama ini merasa diuntungkan dengan peran Indonesia dalam mengeksploitasi sumber daya alam di tanah Papua secara bersama-sama. Namun, judul yang tajam dan konten yang kritis ini memicu reaksi keras di berbagai daerah. Di sejumlah kota, acara nonton bareng atau nobar film ini berulang kali dibubarkan oleh aparat, yang kemudian memicu perdebatan panas mengenai batas kebebasan berekspresi di Indonesia. Menanggapi kegaduhan yang terjadi, pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Iza Mahendra, akhirnya memberikan klarifikasi. Dalam keterangan tertulisnya, Yusril secara tegas membantah bahwa pemerintah pusat telah mengerahkan aparat untuk membubarkan kegiatan nobar tersebut. Yusril menegaskan bahwa hingga saat ini, pemerintah tidak pernah mengeluarkan arahan ataupun kebijakan resmi untuk melarang pemutaran film Pesta Babi. Menurut pantauan pemerintah, pola pembubaran yang terjadi di berbagai daerah menunjukkan bahwa aksi tersebut bukanlah instruksi terpusat dari pemerintah maupun aparat penegak hukum di tingkat nasional. Meski begitu, Yusril tidak menampik bahwa dari sudut pandang pemerintah, film tersebut memang mengandung narasi yang bersifat provokatif. Judul, Pesta Babi, dianggap sengaja dipilih untuk menarik perhatian publik secara kontroversial dan berpotensi menimbulkan beragam tafsir di tengah masyarakat. Yusril mengimbau agar masyarakat tidak mudah terpancing hanya karena judul yang kontroversial. Di sisi lain, ia menyatakan bahwa pemerintah justru bisa mengambil pelajaran dari kritik yang disampaikan dalam film tersebut sebagai bahan evaluasi terhadap proyek di Papua Selatan. Proyek yang sudah dimulai sejak tahun 2022 pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo ini, kini dilanjutkan sebagai bagian dari ketahanan pangan dan energi nasional. Pemerintah mengklaim proyek tersebut dibangun berdasarkan kajian matang untuk kesejahteraan rakyat, namun tetap membuka diri terhadap kritik dari kalangan seniman dan aktivis. Namun, pernyataan pemerintah pusat ini seolah berbanding terbalik dengan fakta yang terjadi di lapangan. Salah satu insiden yang paling mencolok terjadi di Universitas Hairun, Ternate. Di tengah acara yang digelar secara resmi oleh organisasi mahasiswa kampus yang telah mengantongi izin, seorang anggota TNI yang diduga merupakan babinsa setempat, nekat masuk ke lokasi acara. Personel tersebut berdiri tepat di hadapan proyektor, menghalangi gambar agar film tidak dapat ditayangkan. Meski para mahasiswa telah melayangkan protes atas tindakan yang dinilai arogan tersebut, aparat tetap tidak bergeming. Kejadian ini menambah daftar panjang pembubaran paksa meski sebelumnya Menteri HAM, Natalius Pigai, secara lisan sempat menyatakan tidak ada larangan atas pemutaran film ini. Kondisi ini memperlihatkan adanya jurang pemisah antara jaminan kebebasan berekspresi dari pemerintah pusat dengan tindakan represif yang dilakukan aparat di tingkat akar rumput. Pada akhirnya, polemik film Pesta Babi ini menjadi ujian bagi demokrasi Indonesia. Pemerintah menekankan bahwa kebebasan berekspresi harus dibarengi dengan tanggung jawab moral, sementara masyarakat sipil menuntut ruang dialog yang aman tanpa bayang-bayang pembungkaman. Baca berita selengkapnya di www.hops.id.